Bab 706, memikirkan masa lalu, Tang Sihai menangis. Hati Ye Chen sakit saat mendengar tangisannya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Ye Chen merasa sangat sakit dan kesal ketika dia berpikir bahwa orang tuanya tidak meninggal karena kecelakaan, tetapi meninggal secara tidak terduga. Sebagai anak manusia, kebencian orang tua tidak bisa didamaikan. Tang Sihai tidak perlu membicarakan dendam ini. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membayarnya kembali. Jika tidak, Anda benar-benar anak manusia yang sia-sia. Jadi, dia berkata dengan suara dingin, "Pelayan Tang, jangan khawatir tentang ini. Saya, Ye Chen, bersumpah demi Tuhan bahwa saya secara pribadi akan membalaskan dendam orang tua saya. Semua orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan orang tua saya saat itu, semuanya, aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Petik 2, itu bagus. Tang Sihai sangat bersemangat, tetapi dia berkata dengan serius, "Tuan, Anda tidak boleh impulsif tentang masalah ini. Ada banyak petunjuk di balik ini yang belum saya klarifikasi, jadi lebih baik memikirkannya dalam jangka panjang dan jangan mengekspos diri Anda terlalu dini." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Saya tahu itu. Jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Saya punya satu pertanyaan lagi, saya harap Anda menjawabnya dengan jujur." Tang Sihai segera berkata, "Tuan, tanyakan saja." Ye Chen merenung sejenak dan bertanya, "Apakah Anda juga mengatur istri saya Xiao Churan?" Tang Sihai buru-buru berkata, "Ini benar-benar bukan, kakek istrimu, aku juga mengenalmu. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menemuimu di lokasi konstruksi tempat kamu bekerja. Saat aku mengetahuinya dia ingin menikahkan cucunya denganmu, padahal aku tahu cucunya tidak pantas untukmu. Aku tidak menghentikannya saat itu karena aku hanya ingin melindungi keselamatanmu dan tidak ingin mengganggu hidupmu." Ye Chen menghela nafas lega. Dia tahu bahwa masa kecilnya di panti asuhan diatur oleh Tang Sihai, jadi dia takut dia juga bertemu Xiao Churan karena pengaturannya. Jadi, dia berkata kepada Tang Sihai, "Pelayan Tang, kemarilah dulu. Saya telah membuat janji dengan seseorang malam ini. Anda dapat membantu saya memilah petunjuk yang Anda miliki dalam beberapa hari terakhir. Jika ada kesempatan, saya akan berbicara kepada Anda secara langsung." "Baik, Tuan Muda." Ye Chen sadar setelah menutup telepon. Di pipinya, 2 garis air mata panas mengalir tanpa disadari. Dia baru mengetahui hari ini bahwa orang tuanya dibunuh oleh gangster lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia baru mengetahui hari ini bahwa panti asuhan tempat dia tinggal lebih dari 10 tahun yang lalu diatur dengan cermat oleh Tang Sihai untuk menyembunyikan sepenuhnya semua informasi tentang dirinya. Dunia saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan di matanya, seolah-olah seluruh dunia menjadi aneh. "Terakhir kali aku merasakan perasaan ini adalah saat aku secara tidak sengaja memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius. Dan terakhir kali aku merasakan perasaan ini adalah saat aku mengetahui bahwa orang tuaku telah meninggal dunia ketika aku berusia 8 tahun. Tepat ketika dia linglung, Wei Liang menelepon dan berkata, "Tuan Ye, kapan Anda akan datang? Apakah Anda ingin saya mengantar untuk menjemput Anda?" "Tidak," kata Ye Chen, "saya akan pergi jemput istriku sekarang. Lalu pergi ke sana, tolong tunggu aku sebentar." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dan mengendarai emule kecil ke studio Xiao Churan. Pada saat yang sama, kantor Dekan Institut Kesejahteraan Jinling. Dekan melihat Tang Sihai menyelesaikan panggilan. "Telepon," ditanya dengan hormat, "Pelayan Tang, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Tang Sihai menghela nafas dan berkata, "Karena Tuan Muda sudah tahu, Anda tidak perlu tinggal di panti asuhan. Anda harus kembali ke keluarga Ye di masa depan. Naiklah ke jabatan Anda, dan saya akan membuat pengaturan untuk Anda. Saya telah bekerja keras untuk Anda selama ini." Petik 2, Dekan segera membungkuk dan berkata, "Pelayan Tang, Tuan Muda kedua memperlakukan saya dengan sangat baik selama hidupnya, dan saya akan melayani Tuan Muda Ye Chen, bahkan jika Anda mati." Petik 2, Tang Sihai mengangguk dan berkata, "Anda semua adalah elit yang Tuan Muda kedua telah bekerja keras untuk kembangkan selama bertahun-tahun. Selama lebih dari 10 tahun, Anda telah direndahkan menjadi lembaga kesejahteraan kecil. Ini bukan hanya kerja keras bagi Anda, tetapi juga kesalahan. Ini istirahat yang baik untuk beberapa waktu." Petik 2, ketika Tuan Muda mewarisi keluarga Ye suatu hari nanti,
Anda semua akan menjadi milik Tuan Muda Menteri, dan kemudian Anda akan setia kepada Tuan Muda. Anda telah menyaksikan Tuan Muda tumbuh, dia baik hati, dia memiliki perilaku dan integritas yang baik. Jika suatu hari dia bisa memimpin keluarga Ye, saya percaya dia tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dekan segera mengangguk dan berkata, ini juga karena Tuan Muda telah banyak menderita sejak kecil, jadi dia memiliki kualitas yang berharga ini. Kualitas seperti ini dalam dirinya adalah sesuatu yang saya bisa. Aku tidak melihat semua orang kaya generasi kedua. Tang Sihai tersenyum tipis. Jadi, membiarkan Tuan Muda menanggung kesulitan di panti asuhan saat itu tampaknya bukan hal yang buruk sekarang, Tuan Muda. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya putra dari Tuan Muda kedua. Seperti kata pepatah, seekor naga melahirkan seekor naga dan seekor burung phoenix melahirkan seekor burung phoenix. Saya percaya bahwa pencapaian Tuan Muda di masa depan tidak akan pernah lebih buruk daripada pencapaian Tuan Muda kedua. Setelah itu, Tang Sihai melambaikan tangan dan berkata dengan gembira, oke, saya akan kembali. Yan Jing, Anda akan mengadakan pertemuan dengan semua orang dalam beberapa hari ke depan. Kemudian serahkan rumah kesejahteraan ke departemen lokal terkait di Jinling. Saya akan memberi Anda sejumlah uang besok. Kamu kembali menemui keluargamu dulu, lalu cari tempat yang nyaman. Selamat beristirahat di resort. Dekan membungkuk lagi dan berkata, terima kasih, Butler Tang. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, Butler Tang, apa yang harus dilakukan Xiao Li? Dia tidak tahu apa-apa sebelumnya, tapi sekarang dia sudah tahu banyak informasi orang dalam. Petik 2. Tang Sihai berkata, dia telah bekerja keras untuk merawat anak-anak muda, Tuan selama bertahun-tahun, dan dia tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk pensiun dan mengurus dirinya sendiri. Saya memiliki rumah bangsawan di Kanada dan saya akan memberikannya kepadanya. Mari kita jaga dirinya sendiri. Jangan biarkan dia melihat Tuan Muda lagi di masa depan. Kita bisa menunggu sampai Tuan Muda berhasil mewarisi keluarga Ye. Dekan berkata, Xiao Li juga memiliki seorang putri angkat yang juga bekerja di panti asuhan. Dia adalah seorang yatim piatu yang tumbuh bersama Tuan Muda. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini sekarang, dan saya khawatir Xiao Li tidak akan bisa melepaskannya. Petik 2. Tang Sihai menghela nafas dan berkata, mari kita bicara dengan gadis itu, beritahu dia beberapa hal-hal selektif. Lalu biarkan dia tinggal bersamanya. Ibu angkatnya harus pergi ke Kanada. Ada banyak orang Tionghoa di sana dan persyaratan kemampuan bahasanya tidak tinggi. Ibu dan anak perempuannya bisa memulai hidup baru di sana dengan cepat. Saya telah menyelidiki latar belakang gadis itu dan sangat bersih. Terlebih lagi, dia menyukai Tuan Muda. Dia akan melakukan sesuatu yang merugikan Tuan Muda. Petik 2. Oke, malam itu, Institut Kesejahteraan Jinling tiba-tiba menyelesaikan pergantian darah besar-besaran. Semua orang mengemasi barang bawaan mereka dalam diam. Staf kota pun bergegas menyerahkan pekerjaan tersebut kepada tim asli. Tidak ada yang tahu kenapa tim pengelola panti asuhan tiba-tiba perlu mengganti seluruh staf mulai dari direktur hingga koki. Apakah orang-orang ini melakukan kesalahan besar? Tapi mereka tidak bisa membayangkannya. Orang-orang ini seperti tentara yang disiplin, mereka telah selesai berperang berlarut-larut ini, dan sekarang saatnya mundur dari medan perang dengan tertib. Meski Bibi Li enggan menyerah, tapi dia juga tahu betul bahwa sebelumnya, dia, seperti Ye Chen, tidak tahu tentang hal-hal ini. Tapi sekarang, dia sudah mengetahui beberapa cerita orang dalam dan tahu bahwa identitas asli Ye Chen adalah Tuan Muda dari keluarga Ye di Yanjing. Jadi, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sekarang setelah saya mengetahui informasi ini, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya terseret ke dalam air, tapi setidaknya saya tidak bisa sendirian lagi. Sekarang saya telah dibawa ke grup ini, saya harus mematuhi instruksi dari keluarga Ye. Oleh karena itu, dia pun mengambil keputusan untuk mengikuti instruksi dekan dan pergi ke Kanada untuk memulihkan diri sementara. Adapun Li Xiaofen, Bibi Li tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa orang baik yang sebelumnya mendanai perawatan medisnya juga mendanai dia untuk pergi ke luar negeri untuk masa penyembuhan. Dia tidak memiliki saudara, jadi dia berharap itu Li Xiaofen bisa menemaninya. Li Xiaofen menganggap Bibi Li sebagai ibu kandungnya, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu, jadi dia mulai mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk pergi ke luar negeri bersamanya.
Bibi Li berpikir dia akan memberitahu Li Xiaofen hal ini setelah tiba di Kanada. Bab 707, Ye Chen mengendarai sepeda listriknya ke studio istrinya. Begitu dia masuk, Xiao Churan bertanya dengan heran, "Suamiku, mengapa matamu merah?" "Benarkah?" kata Ye Chen sambil mengulurkan tangannya. Dia menggosok matanya dan berkata sambil tersenyum, "Angin dan pasir dalam perjalanan ke sini barusan membuatku buta." Xiao Churan berkata dengan sedih, "Jangan selalu keluar dengan mobil listrik. Kamu membeli 2 mobil untuk keluargamu, tetapi di akhir, aku sangat khawatir kamu mengendarai sepeda listrik setiap hari." "Tidak apa-apa," Ye Chen tersenyum dan berkata dengan santai, "Saya suka mengendarai sepeda listrik. Nyaman, cepat, sederhana dan bebas masalah, dan itu juga ramah lingkungan." Xiao Churan tidak berdaya. "Yik Xiao, kamu, segala sesuatu yang keluar dari mulutmu seolah-olah tidak masalah." Saat dia mengatakan itu, dia menutup komputernya. Dia berdiri dan berkata, "Saya baru saja menyelesaikan kasus untuk M Grand Group hari ini. Tuan Wang Dongsui sangat senang membiarkan Departemen Keuangan membayar. Bagaimana kalau saya membelikan Anda mobil sehingga Anda dapat memiliki alat transportasi di masa depan?" Tidak, jika saya benar-benar ingin mengemudi, saya akan mengambil 2 supercar Tuan Wang dan Tuan Qin dan mengendarainya." Melihat bahwa dia tidak bercanda, Xiao Churan tidak punya pilihan selain mengatakan, "Oke, apa yang sedang kamu lakukan? Katakan padaku kalau kamu sudah cukup mengendarai sepeda listrik." Ye Chen berkata, "Sayang, kita harus segera pergi. Aku ada kencan makan malam ini." Xiao Churan bertanya dengan heran, apakah kamu ada kencan malam ini? Kamu tidak akan memberitahuku bahkan jika aku bertanya padamu, itu sangat misterius." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku punya janji dengan tamu terhormat, dan kamu akan mengetahuinya ketika kamu tiba." Petik 2, tamu terhormat. Xiao Churan bertanya dengan bingung, "Begitukah? Klien Feng Shui Anda yang mana lagi?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini, kita harus merahasiakannya untuk saat ini. Kamu akan tahu kapan kamu mengikutiku." "Oke." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengikutimu untuk makan malam ini." Kemudian, pasangan itu meninggalkan studio dan datang ke tempat parkir. Ye Chen meletakkan miliknya melipat Edon Kei ke bagasi BMW Xiao Churan, lalu keduanya naik bus menuju Shangri-La. Saat ini, Wei Liang sedang menemani Gu Qiuyi dan Chen Duoduo duduk dan mengobrol di kotak mewah teratas. Chen Zekai mendengar dari Wei Liang bahwa Tuan Ye akan mengadakan perjamuan di sini hari ini, dan dia telah membuat persiapan yang lengkap. Dia mendengar bahwa para tamu telah tiba, jadi dia datang langsung ke kotak itu. Setelah membuka pintu dan memasuki kotak, Chen Zekai tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang duduk di dalam kotak adalah putri tertua dari keluarga Gu di Yanjing dan bintang wanita paling populer di negeri ini. Gu Qiuyi. Bagaimanapun, Chen Zekai adalah juru bicara keluarga Ye di Jinling, dan dapat dianggap sebagai anggota pelayan keluarga Ye tingkat menengah hingga tinggi. Oleh karena itu, dia sangat mengenal keluarga besar di Yanjing, dan tentu saja juga mengetahui latar belakang Gu Qiuyi. Melihatnya di sini, jantung Chen Zekai berdetak kencang. Mungkinkah dia tamu terhormat yang akan dijamu tuan muda malam ini? Semua orang di ibu kota tahu bahwa Gu Qiuyi adalah kekasih masa kecil tuan mudanya. Mereka juga tahu bahwa keluarga Gu Qiuyi sedang mencari keberadaan tuan muda mereka. Dilihat dari postur ini, dia pasti telah menemukan tuan muda. Namun, tuan muda jelas sudah menikah. Bukankah ini agak memalukan? Karena malu, Gu Qiuyi menatapnya dengan wajah gelap. Dia berseru dan bertanya, "Chen Zekai, tahukah kamu bahwa saudaraku Ye Chen ada di Jinling?" Petik 2. Ini, Chen Zekai tidak tahu harus menjawab apa sekaligus, dan dia ragu-ragu dan tidak bisa menjelaskan alasannya. Gu Qiuyi mengertakkan gigi putih kecilnya dan berkata dengan marah, "Kamu terlalu tidak jujur. Saya telah bertanya berkali-kali tentang keberadaan saudara Ye Chen, tetapi kamu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya." Chen Zekai berkata, dengan canggung, bertanya, "Apa-apaan? Qiuyi, kamu mengatakan bahwa Tuan Ye Chen adalah saudara laki-laki Ye Chen yang kamu cari." Gu Qiuyi mengangguk dan berkata dengan serius, "Itu benar, itu dia. Ini orang jahat membuatku mencarinya. Sangat sulit menemukannya." Chen Duoduo berkata dengan terkejut, "Oh, bagus sekali. Anda akhirnya menemukannya. Bukankah Anda bisa segera menikah?"
Saya ingat Anda selalu berkata bahwa selama kamu menemukan Ye Brother Chenmu, kamu harus segera keluar dari industri hiburan, menikah dengannya, dan punya anak. Wajah Gu Qiuyi segera memerah dan dia berkata dengan malu-malu, aku ingin, tapi orang jahat itu sudah menikah. Sial, Chen Duoduo langsung meledak dan berseru, apa yang terjadi dengan bocah cilik bernama Ye ini? Apa dia tidak tahu kalau dia sudah bertunangan? Tidakkah dia tahu bahwa dia mempunyai tunangan yang cantik? Apakah kamu mencarinya? Beraninya kamu menikahi wanita lain? Ketika dia datang, lihat aku memarahinya tanpa menunjuk hidungku. Benar-benar Chen Ximei yang kontemporer. Wei Liang dan Chen Zekai saling memandang, keduanya tampak sangat malu. Baru pada saat inilah Wei Liang mengetahui tentang hubungan antara Gu Qiuyi dan Tuan Ye, dan dia secara alami merasa ngeri. Pada saat ini, Gu Qiuyi berkata, Duo, istri saudara laki-laki Ye Chen akan datang nanti. Saya berjanji kepada saudara laki-laki Ye Chen untuk tidak mengungkapkan hubungan kita berdua di meja makan. Jadi, kamu tidak boleh mengacau kalau begitu. Bicara, bagaimana itu bisa dilakukan? Chen Duo berkata dengan marah, sementara istri bajingan itu ada di sini, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan langsung menghadapi istrinya. Bicarakan masalah ini dan biarkan dia. Saya masih tidak percaya bahwa istri saya dapat secara sadar mundur dari kesulitan. Wanita mana yang berani bersaing dengan Anda, Gu Qiuyi, demi suaminya? Oh tidak, Gu Qiuyi berkata dengan sangat sungguh-sungguh, saya sudah berjanji pada saudara Ye Chen tentang masalah ini. Jika Anda melakukannya, jika Anda berani membuatku mengingkari janjiku, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Chen Duo berseru, hei, Gu Qiuyi, apakah kamu bodoh? Makanan ini adalah kesempatan terbaikmu untuk memaksa istri pertamanya pergi. Kamu harus merebutnya, jika tidak, kamu pasti akan menyesalinya di kemudian hari. Jangan datang ke sini, Gu Qiuyi berkata dengan serius, saya selalu menepati janji dan menepati janji. Anda tidak boleh membuat masalah untuk saya. Oke, Chen Duo berkata tanpa daya, kamu telah memutuskan, jangan menyesalinya di masa depan. Pada saat ini, Ye Chen dan Xiao Churan juga telah tiba di luar pintu kotak. Sebelum masuk, Xiao Churan masih bertanya kepadanya, siapa tamu terhormat yang ingin kamu temui? Ini sangat misterius. Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia pasti salah satu orang yang paling ingin kamu temui. Aku siapa yang paling ingin kamu temui? Alis indah Xiao Churan sedikit mengernyit, aku bahkan tidak bisa memikirkan siapa yang paling ingin kulihat saat ini. Ye Chen tersenyum, kamu akan tahu kapan kamu masuk. Saat dia mengatakan itu, dia dengan lembut mengetuk pintu, dan kemudian mendorong pintu kotak ke dalam. Sekilas Xiao Churan melihat Gu Qiuyi sedang duduk di dalam kotak mewah menghadap pintu, dia tercengang saat ini. Ya Tuhan, apakah itu Gu Qiuyi? Apakah itu benar-benar Gu Qiuyi? Bab 708, Xiao Churan tidak dapat mempercayai mimpinya. Keindahan menakjubkan di depannya adalah bintang wanita favoritnya, Gu Qiuyi. Gu Qiuyi kini bisa dikatakan sebagai bintang wanita paling populer di Tiongkok dan paling berpengaruh. Bahkan banyak selebritis yang menjadi penggemarnya dan mengungkapkan rasa cintanya secara terbuka di Weibo dan media sosial lainnya. Hal ini terutama karena Gu Qiuyi tidak hanya cantik dan memiliki kondisi eksternal yang sangat baik, tetapi yang lebih penting, dia memiliki kemampuan akting yang baik dan sangat percaya diri di depan kamera. Ini banyak hubungannya dengan temperamen aristokrat yang telah dia kembangkan sejak dia adalah seorang anak kecil. Yang membuat para penggemar semakin tertarik padanya adalah ia memiliki kepribadian yang dingin dan sombong. Ia tidak pernah terbiasa dengan kebiasaan buruk di industri hiburan, apalagi terlibat dengan orang-orang di industri hiburan. Ini terutama karena keluarga Gu sangat berkuasa, dan tidak ada seorang pun atau perusahaan di seluruh industri hiburan Tiongkok yang dapat menekannya. Ketika dia memasuki industri hiburan, dia seperti putri Gege yang meninggalkan istana di zaman kuno. Terlepas dari identitas, status, dan kekuatannya, dia jauh di atas industri hiburan, jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tentu saja, dia bisa juga di industri hiburan, di dalam lingkaran, dia menjaga sifat aslinya tanpa polusi apapun. Saat Gu Qiuyi melihat Xiao Churan, dia benar-benar terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka istri Ye Chen begitu cantik. Tentu saja, saudara laki-laki Ye Chen, yang telah dia pikirkan selama bertahun-tahun,
memang tampan, dan lebih dari cocok untuk wanita seperti Xiao Churan, tapi bagaimanapun juga, dia belum mengungkapkan identitasnya sebagai tuan muda dari Hai keluarga. Adapun wanita sempurna seperti Xiao Churan, bahkan banyak pria muda kaya di Yanjing mungkin tidak bisa menikahinya. Tampaknya pesaingku cukup kuat. Xiao Churan masih sedikit gugup saat ini. Dia bertanya pada Ye Chen dengan suara rendah, "Suamiku, apakah kita benar-benar ingin makan malam dengan Gu Qiuyi malam ini?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Bagaimana, kan? Sebuah kejutan." Xiao Churan bersemangat dan tidak koheren, dan bertanya dengan suara rendah, "Bolehkah aku berfoto dengannya dan meminta tanda tangannya nanti?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kamu bisa duduk tepat di sebelahnya dia." Xiao Churan sangat senang, sangat bersemangat, dia mengepalkan tinjunya dengan kegembiraan di wajahnya. Saat ini, Gu Qiuyi berdiri. Meskipun dia sedikit kesal, dia tetap tersenyum dengan sangat sopan dan berkata, "Apakah ini Nyonya Ye? Ayo, masuk." Xiao Churan tidak menyangka Gu Qiuyi akan mengambil inisiatif. Berbicara sendiri, membuatku semakin bersemangat dan tidak tahu harus berbuat apa. Ye Chen mendorongnya dengan lembut dari belakang dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Idolamu mengundangmu, cepat masuk." Oh. Xiao Churan akhirnya sadar kembali. "Ayo, masuk ke dalam kotak itu," dan dengan gugup berkata kepada Gu Qiuyi, "Nona Gu, saya benar-benar tidak menyangka mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Anda, saya penggemar Anda." Gu Qiuyi berkata dengan murah hati sambil tersenyum sedikit. Dia berkata, "Nyonya Ye sangat sopan, silakan duduk." Petik 2. Melihat Gu Qiuyi tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, Ye Chen merasa lega. Ia tidak takut istrinya mengetahui bahwa ia telah menjodohkan bayi sebelumnya, namun ia takut istrinya mengetahui identitas aslinya. Dia khawatir setelah keluarga Ye menemukannya, selain memberinya Grand Group dan dana puluhan miliar, kemungkinan besar hal itu juga akan memberinya masalah dan ancaman yang tak terbayangkan. Semua yang dikatakan Tang Sihai dan Bibi Li hari ini membenarkan dugaannya. Situasi di keluarga Ye sangat dalam, dan musuh yang membunuh orang tuanya ada di antara keluarga Ye. Melihatnya seperti ini, sangat bijaksana bagiku untuk terus menyembunyikan keputusan Xiao Churan, jika tidak maka akan membahayakan dirinya. Saat ini, Chen Duoduo menatap Ye Chen dengan tatapan kejam. Di matanya, Ye Chen adalah pria tak berperasaan yang telah mengecewakan Gu Qiuyi, jadi dia secara alami adalah duri di sisinya. Dia bahkan memiliki keinginan untuk mengatakan kebenaran secara langsung di meja makan, tetapi ketika dia ingat bahwa Gu Qiuyi telah mengaku padanya, dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Di meja makan, Xiao Churan duduk di sebelah Gu Qiuyi, sedangkan Ye Chen duduk di sebelah Xiao Churan. Gu Qiuyi meliriknya dan bertanya pada Xiao Churan dengan senyum yang disengaja, "Nyonya Ye, sudah berapa tahun Anda dan Tuan Ye menikah?" Xiao Churan dengan cepat menjawab, "Lebih dari 3 tahun, hampir 4 tahun. Gu Qiuyi berkata ringan. Dia mengangguk sedikit dan bertanya lagi, "Apakah kamu punya anak?" Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum." Gu Qiuyi dengan sengaja berpura-pura terkejut dan bertanya padanya, "Kamu telah menikah selama 4 tahun dan kamu masih punya anak. Jika kamu tidak menginginkan anak, apakah kamu dan Tuan Ye adalah keluarga Ding?" Xiao Churan berkata dengan malu-malu, "Sebenarnya, ini bukan Ding, hanya saja, bagaimana aku harus mengatakannya? Kita berdua. Ye Chen melihat bahwa Xiao Churan tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia buru-buru datang dan berkata, "Kami belum siap, belum punya anak." Gu Qiuyi secara alami cerdas, dan melihat ekspresi malu-malu Xiao Churan dan ketergesaan Ye Chen untuk menyelamatkan situasi. "Kami tahu pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam hal ini." Jadi dia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya bagus tidak punya anak." Ye Chen tiba-tiba teringat akan pernyataan Gu Qiuyi tentang tidak ingin menjadi ibu tiri di usia muda, dan merasa canggung, tapi dia tidak marah pada lagi pula, "Dialah yang membuatku kasihan pada Gu Qiuyi, bukan Gu Qiuyi. Aku kasihan pada diriku sendiri." Xiao Churan sangat terkejut dan bertanya, "Nona Gu, Anda adalah bintang besar dan telah berkembang di Yanjing dan luar negeri. Kenapa Anda bisa datang ke Jinling? Dan bagaimana Anda bisa mengenal suami saya?" Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, "Saya sebenarnya di sini untuk menjadi juru bicara Tuan Wei." Wei Liang buru-buru memperkenalkan dirinya, "Halo, Nyonya Ye, saya Wei Liang,
manajer umum farmasi Wei. Xiao Churan berkata kepada Wei Li dengan sangat sopan. Liang Dian mengangguk, dan setelah menyapa, dia bertanya kepada Ye Chen di sebelahnya dengan suara rendah, apakah kamu menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang lagi? Ye Chen tersenyum dan berkata, itu benar. Tuan Wei memintaku untuk melihatnya pabrik farmasi. Keberuntungan Feng Shui, kebetulan dia mengundang Nona Gu menjadi juru bicaranya lagi. Saya tahu Anda selalu sangat menyukai Nona Gu, jadi saya membawa Anda ke sini untuk bertemu Nona Gu. Xiao Churan tiba-tiba menyadari. Ternyata bukan suaminya yang mengenal bintang besar Gu Qiwi ini, melainkan suaminya yang membantu Wei Liang melakukan Feng Shui, dan kebetulan Wei Liang meminta Gu Qiwi berbicara mewakilinya. Dengan cara ini, hubungan logisnya sangat masuk akal. Pada saat ini, Gu Qiwi di samping berkata dengan sangat serius, Nyonya Ye, Tuan Ye memang sangat ahli dalam Feng Shui, yang sangat mengagumkan, jadi saya berencana mengundang dia untuk datang ke rumah saya di Yanjing dalam beberapa saat, hari untuk membantu keluargaku. Setelah melihat Feng Shui, mungkin diperlukan waktu 3 hingga 5 hari. Apakah ada masalah dengan Anda, Nyonya Ye? Xiao Churan segera berkata sambil tersenyum, tidak masalah, karena selama Nona Gu tidak menyukai kemampuan rata-rata dan levelnya yang terbatas. Itu saja. Gu Qiwi menghela napas lega, tersenyum, dan berkata, bagaimana mungkin, Nyonya Ye? Saya yakin Tuan Ye adalah salah satu yang terbaik di antara manusia, dan kekuatannya pasti luar biasa. Bab 709. Saat ini, Xiao Churan tidak perlu mewaspadai Gu Qiwi, yang seperti peri yang turun ke bumi. Di matanya, Gu Qiwi adalah representasi paling sempurna dari wanita masa kini. Wanita seperti dirinya yang unggul dalam segala aspek tak lagi memiliki aura kembang api duniawi di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka wanita seperti itu bisa menjadi calon saingan cintanya. Ye Chen merasa lega saat ini, dia berencana menunggu Qin Aoxue menyelesaikan final, lalu diam-diam pergi ke Yanjing untuk menemui ayah Gu Qiwi, Gu Yanzong. Bertemu dengan Gu Yanzong bukanlah tujuannya, menyembuhkan kanker pankreas stadium akhir adalah tujuan sebenarnya. Ia adalah kakak laki-laki ayahnya yang baik. Selama bertahun-tahun, ia tidak hanya pergi beribadah kepada orang tuanya saat liburan, tetapi ia tidak pernah santai atau putus asa mencari keberadaannya. Ia harus membalas kebaikannya. Kebetulan saya dapat mengambil kesempatan ini pergi ke Yanjing untuk bertemu Tang Sihai dan mendapatkan lebih banyak petunjuk dan informasi darinya. Jadi kalau kita ke Yanjing kali ini, setidaknya memakan waktu 3-5 hari. Dia akan jauh dari rumah selama 3-5 hari dan istrinya tidak bisa curiga sama sekali. Alasan terbaik adalah diundang oleh Gu Qiwi pergi ke Yanjing untuk memeriksa Feng Shui di rumahnya. Gu Qiwi mengucapkan undangan itu secara pribadi di depan istrinya, agar istrinya tidak meragukannya lagi. Melihat Xiao Churan langsung menyetujuinya, Gu Qiwi mengangguk gembira dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Nyonya Ye akan begitu bersedia. Saya khawatir Anda tidak akan setuju. Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, Nona Gu, kamu bisa akui kemampuan suamiku. Aku bahagia sebelum terlambat. Bagaimana aku bisa tidak setuju? Hanya saja jika suamiku tidak melakukannya dengan cukup baik, mohon bersabarlah. Bagaimana itu bisa terjadi? Gu Qiwi tersenyum. Kata, saya sangat mengakui kemampuan Tuan Ye, dan saya yakin ayah dan keluarga saya sama, jadi saya harus berterima kasih kepada Nyonya Ye karena telah mewujudkan ini. Xiao Churan sedikit tersanjung dan buru-buru berkata, Nona Gu, kamu, itu sopan sekali. Petik 2. Ye Chen mau tidak mau merasa tidak berdaya dan tertekan saat dia melihat Gu Qiwi terus menggunakan kata-kata seperti itu dengan motif tersembunyi untuk secara diam-diam melepaskan semacam sinyal. Dia tahu bahwa ini adalah apa yang dikatakan Gu Qiwi kepadanya, dan pada saat yang sama, hal itu juga dikatakan kepada Xiao Churan dengan cara yang halus, bahkan dapat dipahami bahwa ini adalah demonstrasinya kepada Xiao Churan di depannya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia berhutang semua ini kepada Gu Qiwi dan mengkhianati kontrak pernikahan yang dibuat oleh orang tuanya. Dia tidak punya rasa malu untuk menyalahkannya. Terlebih lagi, yang membuat Ye Chen semakin tertekan adalah dia tidak bisa begitu saja menolak Gu Qiwi seperti dia menolak Dong Ruolin. Karena meskipun Dong Ruolin menyukainya, dia tidak hanya tidak berhutang kasih sayang pada Dong Ruolin, tetapi juga telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Jadi meskipun dia selalu menolaknya,
Ye Chen tidak akan merasakan beban psikologis apapun. Tapi Gu Qiuyi berbeda, dia adalah kerabat bayinya, dia telah mencari dirinya sendiri, menunggu dirinya sendiri, dan menantikan dirinya sendiri selama bertahun-tahun, tetapi dia telah gagal. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu adalah kesalahannya sendiri. Pada saat ini, Xiao Churan, yang berada dalam kegelapan, mengumpulkan keberanian untuk berkata kepada Gu Qiuyi, "Nona Gu, bolehkah saya berfoto dengan Anda?" Gu Qiuyi langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, "Oke, tembak sekarang." Xiao Churan mengangguk dengan tergesa-gesa, "Jika Anda merasa nyaman, tembak sekarang." Gu Qiuyi mengangguk, berinisiatif untuk memindahkan kursinya, dan mendekat ke Xiao Churan. Dia berkata sambil tersenyum, "Nyonya Ye sangat cantik, cukup menegangkan untuk berfoto bersamamu." "Bagaimana bisa?" Xiao Churan berkata dengan canggung, "Hanya aku yang stres, Nona Gu. Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga salah satu bintang top di negeri ini. Mau tidak mau aku merasa malu di depanmu." Gu Qiuyi tersenyum tipis, "Ayo, aku akan berada di depan, sehingga wajahmu akan muncul lebih kecil dan lebih cantik." Dua wanita itu mengambil selfie bersama sedekat saudara perempuan. Setelah mengambil foto, Xiao Churan memegang telepon dan bertanya dengan penuh semangat, "Nona Gu, bolehkah saya mengirim foto ini ke Moments?" Xiao Churan sendiri adalah orang yang tidak memiliki kesombongan, wanita hati. Ketika Ye Chen membelikannya mobil BMW, dia tidak mempostingnya di WeChat Moments ketika Ye Chen mengadakan riasan pernikahan untuknya di Shangri-La Sky Garden, dia juga tidak mempostingnya di WeChat Moments ketika Ye Chen mengajaknya merasakan supercar seharga puluhan juta, dia masih belum mempostingnya di WeChat Moments. Dia belum pernah memposting di WeChat Moments. Meskipun dia tinggal di rumah mewah kelas atas seperti Thomson Yipin, dia masih belum diposting di momen WeChat. Satu-satunya hal yang dia posting di WeChat untuk dipamerkan, adalah kebun sayur yang dibangun suaminya, Ye Chen, untuknya dalam semalam. Tapi kali ini, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Bagaimanapun, Gu Qiuyi adalah bintang wanita favoritnya dan idolanya. Dia bisa makan malam dengan idolanya dan bahkan berfoto dengan idolanya. Berapa kali dalam hidupnya dia bisa menghadapi hal seperti ini? Gu Qiuyi juga mengangguk dan tersenyum dengan murah hati, "Tentu saja, Nyonya Ye, tolong lakukan itu." Petik 2. Xiao Churan menerima persetujuan Gu Qiuyi dan segera mengucapkan terima kasih dengan gembira, lalu membuka WeChat-nya dan mengirimkan foto itu ke lingkaran teman-temannya. Keterangannya pada Moments adalah, "Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu idola saya dan mengambil foto bersamanya. Foto ini telah diposting dan mendapat banyak suka dan komentar." Lingkaran pergaulan Xiao Churan tidak pernah meninggalkan Jinling. Bagi Jinling, kota lapis kedua, tidak banyak kesempatan untuk bertemu dengan selebriti lapis pertama. Terutama bintang super top seperti Gu Qiuyi yang sangat jarang terlihat. Oleh karena itu, lingkaran pertemanan Xiao Churan telah membangkitkan kekaguman dan kecemburuan banyak orang. Banyak orang bahkan mengobrol dengannya secara pribadi, menanyakan detail pertemuannya dengan Gu Qiuyi, seperti di mana dia sekarang, apakah Gu Qiuyi datang ke Jinling, dan apakah dia dapat membantu mendapatkan foto Gu Qiuyi yang ditandatangani. Gu Qiuyi di samping tersenyum dan berkata, "Nyonya Ye, kunjungan ke Jinling ini tidak diketahui dunia luar, jadi jika ada yang bertanya, Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya ada di Jinling." Xiao Churan mengangguk dengan tergesa-gesa, "Saya mengerti, Nona Gu. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengungkapkannya kepada siapapun." Gu Qiuyi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Nyonya Ye, mengapa kita berdua tidak menambahkan teman WeChat juga? Jika ada terjadi di masa depan, kami dapat menghubungi Anda langsung di WeChat." "Tambahkan, teman," Xiao Churan berseru, "Anda ingin menambahkan saya sebagai teman WeChat?" Xiao Churan berani percaya bahwa idolanya benar-benar ingin menambahkannya teman WeChat miliknya. Sepertinya dia belum pernah mendapat ide ini sebelumnya. Jika Anda dapat menambahkan Gu Qiuyi sebagai teman, meskipun dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda sering dapat melihat lingkaran pertemanannya dan melihatnya pembaruan terkini. Namun, dia kemudian memikirkannya. Bagaimanapun, dia dan Gu Qiuyi memiliki status yang sangat berbeda. Sungguh suatu keberuntungan bisa makan bersama. Bagaimana dia bisa malu untuk menambahkan orang lain sebagai teman WeChat?
Tapi dia tidak pernah menyangka Gu Qiuyi akan mengambil inisiatif untuk menambahkannya sebagai teman. Bisa berteman WeChat dengan idolanya adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Bab 710. Setelah Gu Qiuyi dan Xiao Churan menambahkan teman WeChat, mereka memandang Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, ayo tambahkan teman juga." Setelah itu, dia menyerahkan kode QR WeChat miliknya ke di depan Ye Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya, memindainya, dan menambahkannya sebagai teman. Gu Qiuyi mengedipkan mata padanya sebentar dengan ekspresi sukses di wajahnya, dan kemudian bertanya dengan serius, "Tuan Ye, kapan Anda bisa berangkat ke Yanjing? Bisakah Anda memberitahu saya perkiraan waktunya sehingga saya bisa membuat persiapan?" Ye Chen berkata, "Minggu depan, tapi saya belum bisa memutuskan waktu spesifiknya." Gu Qiuyi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, maka ayah saya dan saya akan menunggu kedatangan Anda di Yanjing." Ye Chen tiba-tiba teringat kunjungan Gu Qiuyi sebelumnya, yang dia katakan adalah setelah dia tiba di Yanjing dan bertemu ayahnya, dia akan memukulinya jika ayahnya tidak melakukannya. Sayangnya, semakin saya memikirkan masalah ini, dia menjadi semakin tidak tahu malu melihat ayahnya, Gu Yanzong. Tepat ketika Ye Chen membuat sakit kepala pada keluarga Gu dan putrinya, di unit perawatan khusus Rumah Sakit Rakyat Pertama Jinling, Ito Nanako dan asistennya Tanaka Koichi, serta Kobayashi Jiro dari keluarga Kobayashi, berdiri tak bergerak di samping Ito Nanako. Di kedua sisi ranjang rumah sakit pelatih Kazuki Yamamoto. Kazuki Yamamoto tampak sangat kuyu di ranjang rumah sakit. Dokter baru saja melakukan pemeriksaan seluruh tubuh yang ketiga dan sekali lagi memastikan bahwa seluruh sistem sarafnya telah rusak parah dan hampir tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Adapun 4 karakter orang sakit berdarah Asia Timur di keningnya, itu masih terlihat jelas. Nanako Ito berharap dokter bisa menutup dahi Yamamoto Kazuki dengan kain kasa, agar tidak semakin membuat kesal mentornya. Namun Yamamoto Kazuki dengan tegas menolak usulan tersebut. Keempat karakter jelek yang ditinggalkan Hong Wu di keningnya ini bisa dikatakan sebagai aib terbesar dalam hidupnya, namun juga merupakan pelajaran paling mendalam dalam hidupnya. Sebelum Ye Chen mengalahkannya dengan satu tangan, Yamamoto Kazuki mengira dia adalah master seni bela diri kelas dunia. Baru di telapak tangan Ye Chen dia menyadari bahwa dia hanyalah seekor semut kecil dalam perjalanan seni bela diri. Siapapun yang berdedikasi dalam berlatih pencak silat memiliki semacam integritas. Kalaupun kalah, kebanyakan orang rela mengaku kalah. Terlebih lagi, meski tak sengaja dipukul hingga tewas dalam sebuah kompetisi, mereka bisa tenang sebelum mati. Meskipun pikiran Yamamoto Kazuki tidak begitu luas, ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan Ye Chen, dia yakin dari lubuk hatinya. Saat ini, Ito Nanako memandangnya dengan ekspresi sedih dan berkata, "Guru, saya telah berkomunikasi dengan ayah saya. Dia akan menghubungi rumah sakit dan dokter terbaik di Tokyo untuk membantu perawatan dan pemulihan Anda, dan pesawat khusus akan datang untuk menjemputmu besok. Kamu kembali ke Jepang." "Tidak, aku tidak akan pergi." Kazuki Yamamoto tidak bisa bergerak, tapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Saat ini, dia berkata dengan suara serak, "Cedera saya tidak dapat disembuhkan oleh dokter, dan tidak akan lebih baik daripada di sini ketika saya kembali ke Jepang. Sebagai tuanmu, saya tidak dapat meninggalkan Anda di sini sendirian. Saya ingin setelah menemani Anda ke berpartisipasi dalam kompetisi, saya akan kembali ke Jepang bersamamu." Nanako Ito buru-buru berkata, "Tuan, saya mungkin tidak bisa memenangkan kejuaraan di kompetisi ini. Setelah kompetisi hari ini, saya menonton video kompetisi Aok Suekin. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ketika saya bertemu pemain berbakat seperti Joanna, saya mungkin harus berjuang keras untuk waktu yang lama untuk menang. Tapi Aok Suekin menghadapi Joanna dan mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Kekuatannya jauh lebih besar melampaui apa yang bisa saya tandingi." Kazuki Yamamoto menghela nafas, "Saya menonton siaran langsung kompetisi Aok Suekin di rumah sakit dan di jaringan video seluler Tiongkok. Kekuatannya saat ini memang sangat kuat. Dibandingkan dengan terakhir kali dia berkompetisi, dia lebih dari beberapa kali lebih kuat. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dapat membuat kemajuan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Ini hanya membalikkan pengetahuan saya." Nanako Ito berkata dengan serius, "Saya pikir ini harus dikaitkan dengan dia pelatih Ye Chen. Ye Chen baru mulai menjadi pelatihnya selama kompetisi terakhir.
Yamamoto Kazuki memikirkan Ye Chen dan tidak bisa menahan nafas. Ye Chen ini benar-benar master seni bela diri dunia. Tampaknya, begitu mereka adalah murid internal legendaris dalam seni bela diri Tiongkok yang dapat mengembangkan kekuatan internal. Dulu saya mengira itu semua bohong, tapi hari ini saya benar-benar mengerti. Jiro Kobayashi di samping berkata, saya sedang berbicara tentang Tiongkok kuno. Ada banyak sekali penelitian tentang buku-buku kedokteran kuno. Dalam kitab Huang Dinei, paling awal di China terdapat pembahasan tentang Qi internal, dan juga terdapat artikel khusus tentang cara melancarkan peredaran Qi internal dalam tubuh, bahwa orang Tiongkok telah mempraktikkan ini selama ribuan tahun. Saya mulai mengembangkan kekuatan internal beberapa waktu yang lalu. Yamamoto Kazuki berkata dengan ekspresi terpesona di wajahnya, saya benar-benar tidak menyangka ada yang namanya kekuatan internal di dunia. Jika saya dapat mengetahui hal ini 10 atau 20 tahun sebelumnya, maka saya pasti ingin datang ke Tiongkok, mengunjungi semua sungai dan gunung terkenal di Tiongkok, memuja guru sejati sebagai guru saya, dan mengabdikan diri untuk belajar kekuatan internal. Pada titik ini, Yamamoto Kazuki menghela nafas lagi, sayang sekali, apa yang telah kulihat sudah terlambat. Setelah jeda, 2 garis air mata panas mengalir di wajahnya dengan kerutan yang dalam. Nanako Ito tidak bisa menahan tangisnya saat melihat mentornya menemui akhir yang menyedihkan. Pada saat ini, Yamamoto Kazuki menatapnya dan berkata dengan sedikit panas di matanya, Nanako. Hari ini, saya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi master Anda. Jika Anda berharap memiliki karir yang lebih baik dalam seni bela diri, terobosan, dan kemajuan, maka kamu harus menemukan cara untuk memuja Ye Chen sebagai gurumu. Apa? Ito Nanako berseru, menjadi gurunya. Aku, tidak seharusnya. Nanako dalam hidup ini hanya ada satu mentor, dan itu kamu. Selain kamu, Nanako tidak akan pernah menerima orang lain sebagai gurunya. Idiot, Yamamoto Kazuki berteriak dengan marah, apa yang bisa aku ajarkan padamu sekarang? Jangan bilang sekarang aku sudah tidak berguna, bahkan jika aku bukan orang yang tidak berguna, apa yang bisa kuajarkan kepadamu telah diajarkan kepadamu. Sisanya tidak lebih dari apa yang disebut pengalaman praktis. Tapi lihat nasibku saat ini. Kita tahu pertarungan, sebenarnya pengalaman tidak ada artinya di hadapan Tuan sejati dan kekuatan absolut. Bahkan jika seekor semut memiliki pengalaman dalam menggigit dan bertarung, itu hanya akan efektif melawan semut lain. Tetapi dalam kasus manusia di depan saya masih tidak bisa menolak satu jari pun dari pihak lain. Petik 2. Dan Ye Chen menyadarkan saya bahwa saya adalah semut seutuhnya dalam seni bela diri. Sebagai murid yang saya curahkan seluruh uang saya untuk mengajar, Anda belum mampu melakukannya. Kamu lebih baik dari tuan lamamu, yang membuktikan bahwa kamu, seperti aku, tidak lebih dari semut di jalan menuju seni bela diri. Pada titik ini, Yamamoto Kazuki bertanya kepada Ito Nanako dengan penuh semangat dengan mata berapi-api, Nanako, kamu juga pernah terobsesi dengan seni bela diri selama hampir 20 tahun, apakah Anda bersedia menjadi semut dalam perjalanan menuju seni bela diri? Mendengar ini, Ito Nanako menggigit bibir bawahnya dan berkata-kata demi kata, Tuan, Nanako tidak mau menjadi seorang semut. Yamamoto Kazuki segera berteriak keras berkata, kalau begitu pergi dan sembahlah Ye Chen sebagai gurumu. Biarkan dia mengajarimu seni bela diri yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini kamu dapat memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pria yang benar-benar kuat. Jika tidak, aku menyarankanmu untuk melepaskan apa yang disebut seni bela diri sekarang, karena apa yang disebut seni bela diri yang kita kejar hanyalah sampah di antara sampah dibandingkan dengan Ye Chen. Bersambung.